Pada suatu sore di awal tahun 1980-an, Komar pertama kali datang ke Terminal Cicahem. Saat itu terminal dikenal masih sangat rawan. Banyak copet yang berkeliaran di dalam bus. Bahkan pedagang kecil sering dirampok. Dan sopir angkot tak jarang sering kena palak preman-preman liar. Kala itu, Komar sering menyaksikan dengan mata kepala sendiri melihat seorang pedagang sayur yang sudah cukup tua dipukul oleh 3 preman hanya karena menolak memberi uang keamanan. Darah mudanya mendidih. Komar maju melawan dengan niat membantu meski sendirian. Dengan tubuhnya yang tegap dan berani nekat, Komar berhasil membuat ketiga preman itu kabur. Sejak dari kejadian itu, orang-orang terminal mulai memperhatikan sosok Komar. Hari-hari berikutnya, Komar sering nongkrong di terminal. Namanya mulai dikenal pedagang, sopir angkot, dan tukang ojek. Perlahan, ia menjadi pelindung mereka. Awalnya Komar tidak meminta apa-apa. Tapi semakin lama, perannya makin besar. Orang mulai memberi uang rokok sekadar tanda terima kasih. Dari sana, Komar mulai sadar menjaga terminal bisa jadi mata pencaharian. Lama-kelamaan, Komar membentuk aturan sendiri. Copet yang beraksi akan ia hajar habis-habisan. Preman liar yang datang memalak akan diusir. Tapi setiap bus, angkot, dan pedagang yang aman di bawah wilayahnya wajib menyetor sedikit uang keamanan untuk diolah. Masyarakat terminal menerima aturan itu. Meski tetap keras, Komar dianggap preman baik. Ia memang menarik setoran, tapi ia juga benar-benar menjaga keamanan. Tidak ada rampok yang berani main di Terminal Cicahem selama Komar berkuasa. Nama Komar semakin besar. Fisiknya besar, berotot, dengan rambut gondrong dan wajah penuh bekas luka perkelahian. Ia selalu berpakaian apa adanya, memakai kaos oblong serta rompi, dan memakai celana jeans robek selutut. Tapi karisma dan wibawanya membuat semua orang segan. Sopir angkot menurut padanya. Pedagang kecil merasa aman. Bahkan polisi pun, kalau masuk terminal, sering lebih memilih diam daripada harus ribut dengan Komar. Komar bukanlah orang kejam. Ia sering membantu pedagang yang kesulitan. Jika ada rampok beraksi, ia sendiri yang turun tangan. Tapi tetap saja, ia keras dan tidak segan menggunakan kekerasan jika aturan terminal dilanggar. Pada suatu sore, sekitar pukul 5, sebuah bus malam trayek Kramat Jati Bandung masuk ke terminal. Sopirnya bernama Samsul. Samsul berusia sekitar 35 tahun. Tubuhnya tegap tinggi, wajahnya cukup keras, sorot matanya tajam. Orang-orang hanya tahu ia sopir bus, tapi masa lalunya kelam. Si Samsul ini dulunya pernah menjadi eksekutor petrus penembak misterius di era 1980-an yang ditugaskan negara membasmi preman. Ia sudah lama meninggalkan dunia itu. Kini hanya ingin hidup tenang sebagai sopir. Namun kebiasaan keras, ketahanan fisik, dan naluri membunuhnya masih melekat. Kala itu, bus yang dikemudikan si Samsul berhenti sembarangan. Ia tidak sengaja menurunkan penumpang di jalur yang salah. Komar melihat itu. Seperti biasa, ia menegur dengan nada yang keras. "Hei, sopir. Jangan turunin penumpang di situ. Macet semua nanti." Komar sebenarnya tidak bermaksud memak. Tapi nada suaranya terdengar seperti mengatur dan menekan. Samsul yang lelah seharian menyetir, salah paham. Ia mengira Komar mau cari ribut atau minta setoran. Samsul pun menyalakan rokok, turun dari bus, lalu menjawab dingin. "Jangan atur-atur saya, Bang. Saya tahu aturan. Jangan sok jadi bos di sini." Kalimat itu membuat suasana tegang. Komar yang mendengar ucapan itu langsung tersinggung. Baginya terminal adalah wilayahnya. Ia tak bisa dibiarkan diremehkan di depan banyak orang. Komar pun maju mendekat, urat lehernya menegang. "Awas kau ya,
"Jangan macam-macam di terminal," kata Komar. Samsul menatap lurus tanpa gentar. "Kalau mau cari ribut, ayo. Kita selesaikan secara jantan, jangan cuma bacot," kata Samsul. Di terminal kerumunan mulai terbentuk. Sopir angkot, kernet, tukang ojek, dan pedagang kecil menonton. Tiba-tiba, Komar menghantam rahang Samsul dengan pukulan keras. Kepala Samsul terhuyung, tapi ia tidak tumbang. Ia hanya menoleh perlahan, lalu Samsul membalasnya dengan tendangan telak ke bagian perut si Komar. Komar pun terjengkang, tapi langsung bangkit lagi. Amarahnya meledak. Komar mengambil sebuah batang besi dari dekat pos jaga dan mengayunkannya ke arah Samsul. Tapi tidak kena, Samsul bergerak begitu cepat. Ia menangkisnya dan merebut besi itu, lalu memukul pelipis Komar dengan gagang besi. Komar pun berdarah mengucur deras. Komar terhuyung, tapi tak menyerah. Ia menerjang, kembali menyerang menubruk tubuh Samsul. Keduanya jatuh ke tanah bergumul. Pukulan demi pukulan mendarat, tubuh keduanya penuh luka. Tapi Samsul punya pengalaman bertahun-tahun sebagai petrus. Gerakannya lebih terlatih, lebih presisi. Ia berhasil mengunci leher Komar, lalu menghantamkan kepala Komar ke aspal berkali-kali. Suara hentakan kepala ke aspal membuat penonton terdiam ngeri. Akhirnya, tubuh Komar terkulai. Nafasnya tersengal sebentar, lalu berhenti. Orang-orang hanya menatap tubuh Komar yang tergeletak bersimbah darah. Sang Raja Preman Cicahem yang selama ini menjaga terminal tumbang bukan karena polisi, bukan karena preman lawan, melainkan karena kesalahpahaman kecil dengan seorang sopir bus. Setelah duel berdarah itu, terminal Cicahem mendadak hening. Tubuh Komar terbujur kaku dengan darah masih menggenang di aspal. Orang-orang hanya bisa menatapnya dari jauh, tak ada satupun yang berani mendekat. Samsul berdiri, wajahnya penuh keringat bercampur darah. Tatapan matanya kosong, ia seperti kembali ke masa lalu, masa saat ia jadi algojo petrus. Nafasnya terengah, tapi ia sadar, jika tetap di tempat itu, ia akan jadi buruan polisi. Tanpa sepatah kata pun, Samsul langsung naik ke basnya lagi. Kernetnya yang ketakutan langsung menyalakan mesin, dan bus Kramat Jati itu melaju cepat keluar terminal. Malam itu juga, Samsul menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ada yang bilang ia pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah, ada juga yang menyebut ia lari ke Sumatera untuk memulai hidup baru. Yang jelas, setelah kejadian itu, Samsul tak pernah terlihat lagi di terminal Cicahem. Sejak kematian Komar membuat terminal Cicahem kehilangan penguasanya. Awalnya, banyak orang lega. Copet dan preman kecil merasa bisa kembali beraksi. Tapi situasi justru semakin kacau. Tanpa Komar, tidak ada yang mengatur. Pedagang jadi sering dipalak, sopir angkot diperas seenaknya, dan copet bebas berkeliaran. Para pedagang kecil yang dulu dilindungi Komar mulai merindukan sosoknya. Lebih baik ada Komar, meskipun keras daripada begini, kacau tanpa aturan, begitu kata bisik-bisik mereka. Kekosongan kekuasaan ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa preman luar terminal mencoba masuk, tapi tak ada yang cukup kuat untuk mengambil alih. Sampai akhirnya muncul satu nama baru, yaitu Kosim. Kosim adalah preman pendatang dari Garut. Usianya sekitar 30 tahun, tinggi besar, penuh tato di lengan, dan punya reputasi sebagai tukang pukul di pasar-pasar Garut sebelum akhirnya pindah ke Bandung. Ia mendengar kabar bahwa Cicahem sedang tanpa penguasa. Baginya, ini kesempatan emas. Terminal besar, arus uangnya lancar, dan tak ada yang berkuasa untuk menjaga. Kosim mulai datang, awalnya hanya nongkrong di warung kopi terminal. Ia mengamati dan berbicara dengan preman-preman kecil, dan perlahan Kosim merekrut mereka. Dengan modal keberanian dan ototnya,
Kosim mulai menguasai jalur setoran angkot dan bus. Tidak seperti Komar, Kosim tidak peduli dengan pedagang kecil. Ia sangat kasar, serakah, dan menakut-nakuti siapa saja. Pedagang yang dulu aman di bawah Komar, kini harus bayar setoran lebih besar. Sopir yang telat setor akan dihajar. Bahkan kernet pun tak luput dari makiannya. Pedagang kecil mulai membandingkannya. Komar memang keras, tapi masih manusiawi. Sedangkan Kosim kejam dan hanya peduli pada keuntungan. Kalau Komar masih hidup, nggak mungkin terminal jadi kayak gini, keluh seorang pedagang sayur tua. Tapi Komar sudah tiada. Dan Kosim mulai menancapkan kuku kekuasaannya. Meski Kosim kuat, tak semua orang mau tunduk. Ada kelompok sopir angkot dan pedagang yang mulai diam membicarakan cara melawan. Mereka tahu Kosim bukan Komar. Ia tidak punya wibawa, hanya mengandalkan kekerasan. Beberapa orang bahkan berharap Samsul, si sopir bus Kramat Jati yang membunuh Komar, akan kembali. Meski ia orang asing, mereka percaya hanya orang sekelas Samsul yang bisa menumbangkan Kosim. Namun, Samsul sudah menghilang dan Kosim makin hari makin kejam. Terminal Cicahem kembali bergolak. Legenda lama sudah runtuh dan kini darah baru siap tertumpah. Komar semasa hidupnya bukan hanya preman tunggal. Ia punya beberapa anak buah yang setia. Mereka bukan sekadar preman pemalak, tapi lebih mirip pengawal terminal yang tumbuh di bawah sayap Komar. 3 di antaranya yang paling dikenal adalah Deden, pria gempal, kernet angkot yang setia mengikuti Komar sejak remaja. Yang kedua, Rohman tukang parkir liar, pendiam tapi berani. Dan yang ketiga, Ujang Bule, preman jalanan yang dulu pernah ditolong Komar, lalu memilih jadi pengikut setianya. Setelah Komar tewas, mereka merasa kehilangan dan hancur hatinya. Apalagi melihat terminal dikuasai oleh Kosim yang kasar, mereka merasa warisan Komar dirusak. Komar mah keras, tapi nggak pernah serakah. Kosim teh beda, cuma mikirin duit doang. Keluh Deden di sebuah warung kopi. Kosim makin menjadi-jadi. Ia memungut setoran 2 kali lipat dari sopir angkot. Pedagang kecil yang tak mampu bayar dipukuli. Bahkan ada seorang pedagang buah-buahan yang dagangannya ditendang sampai berantakan hanya karena telat setor. Orang-orang mulai merindukan era Komar. Bagi mereka, lebih baik punya raja preman yang keras tapi adil daripada punya penguasa seperti Kosim yang kejam dan rakus. Ujang Bule tak tahan lagi. Komar memang udah mati. Tapi kita masih ada. Kalau kita diem aja, nama Komar diinjek-injek sama preman cabutan kayak si Kosim. Katanya kepada Deden dan Rohman. Malam itu, mereka bertiga sepakat Kosim harus ditumbangkan. Mereka tidak bisa melawan Kosim secara terbuka. Tubuh Kosim besar, ditambah ia punya belasan anak buah. Tapi mereka tahu Kosim tidak punya disiplin dan gampang lengah. Deden pun merancang skenario. Mereka akan memancing Kosim datang ke area parkir belakang terminal, tempat gelap dan sepi. Mereka berpura-pura ingin menyetor uang dalam jumlah besar agar Kosim tergoda datang sendiri. Di sanalah mereka akan menjebaknya. Malam itu, suasana terminal sudah sepi. Lampu jalan redup, hanya ada beberapa bus malam yang parkir jauh di ujung. Kosim datang dengan 2 anak buahnya. Tubuhnya kekar dengan rantai besi tergantung di tangan. Ia mengira akan mendapat setoran besar. Mana duitnya? Jangan bikin gua nunggu. Bentak Kosim. Tiba-tiba dari arah gelap, Ujang Bule dan Rohman muncul membawa kayu balok. Mereka langsung menghantam kedua anak buah Kosim hingga tumbang. Kosim pun kaget, lalu murka. Ia berbalik, tapi Deden sudah menghadangnya dengan besi panjang. Duel brutal pun pecah. Kosim mengamuk, memukul Ujang hingga terkapar.
Tapi Rohman menghantam punggung Qasim dengan balok kayu, sementara Deden menusukkan besi ke perutnya. Qasim masih bertahan, darah muncrat dari tubuhnya, tapi matanya penuh amarah. Ia mencoba mencekik Deden, hampir membuatnya kehabisan napas. Namun Ujang yang sempat jatuh bangun lagi mengambil pisau kecil yang biasa ia bawa. Dengan teriakan keras, ia menusukkan pisau itu ke leher Qasim. Qasim terhuyung kesakitan, darah menyembur deras. Ia jatuh berlutut, matanya melotot tak percaya. Qasim akhirnya roboh, tak bergerak lagi. Setelah Qasim tumbang, ketiga anak buah Qomar berdiri di atas tubuh Qasim yang terkapar. Nafas mereka terengah, tubuh penuh darah dan keringat. "Ini buat Qomar," ucap Ujang Bule dengan suara parau. Malam itu, tubuh Qasim ditinggalkan di area parkir belakang terminal. Esok paginya, kabar cepat menyebar bahwa Qasim tewas dibantai. Orang-orang terminal tidak terkejut. Sebagian bahkan diam-diam lega. Mereka tahu Qasim memang terlalu kejam. Setelah kematian Qasim, terminal Cicahem kembali tenang. Deden, Rohman, dan Ujang Bule tidak pernah mengklaim diri sebagai raja baru. Mereka hanya menjaga agar tidak ada lagi preman liar masuk. Mereka tidak menarik setoran sebesar Qasim, hanya sekadar iuran ringan untuk menjaga keamanan. Pedagang kecil bisa bernapas lega, sopir angkot kembali bekerja tanpa rasa takut. Meski Qomar sudah tiada, tapi nama Qomar pun masih dihormati. Orang-orang mengingatnya sebagai preman baik yang menjaga terminal. Dan anak-anak buahnya berhasil mempertahankan warisan itu dengan menyingkirkan Qasim. Terminal Cicahem kembali tenang, tapi cerita itu tetap jadi legenda. Tentang seorang raja preman bernama Qomar yang mati karena salah paham. Tentang seorang sopir bus misterius bernama Samsul yang kabur membawa masa lalu kelam. Dan tentang Qasim, pendatang rakus yang akhirnya dibantai oleh anak buah Qomar demi menegakkan kembali keseimbangan di terminal. Di jalanan, darah selalu melahirkan darah. Tapi bagi orang terminal, keadilan kadang hanya bisa ditegakkan dengan cara yang sama kerasnya.